hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang 7 jurus BKKHEBAT. Dimana hal ini Ibu harapkan untuk kalian bisa mengimplementasikannya sehingga mempermudah kalian untuk belajar dan melaksanakan pendidikan kalian. Untuk itu ikuti dengan baik, simak dan ketika kalian sudah mendapatkan triknya kalian harus melaksanakan sekolah aman dan nyaman. Oke? Nah, di 7 jurus BKKHEBAT berarti ada 7 jurus. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau yang dinamakan jurus siapa nih yang punya jurus? Ada yang tahu nggak? Jurus apa? Kalau kamu bilang satu tadi masih mending jurus 1000 bayangan. Coba. Kalau di Indonesia, apa sebutan untuk orang yang punya jurus? Di sini saya mau kalian berdiri. Nah, ini ada lagu 7 jurus BKKHEBAT. Kita bakal bernyanyi bersama-sama sambil ikuti gerakan saya. Bisa? Bisa ya?
Potensi itu adalah sesuatu kemampuan yang kalian punya dalam diri kalian, ya, yang sudah ada dari sejak lahir. Ya, jadi beda nih setiap orang punya potensinya di mana. Ada yang basicnya di vokal, ada yang basicnya di eksakta, ada yang basicnya di bahasa. Ya, jadi bermacam-macam. Ada basicnya yang di olahraga. Jadi potensi itu adalah sesuatu yang bisa kalian ukur, bisa kalian lihat dari keseharian kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ada salah satu bidang yang menonjol, itu yang dinamakan potensi. Dan semua orang punya potensi yang berbeda. Ya, kalaupun ada kemiripan, bisa jadi secara spesifiknya akan tetap terdapat perbedaan. Oke, Ananda? Selanjutnya, buatlah dulu narasi tentang gambar ini. Ada nggak? Coba. Yang tadi senang bercerita, senang menulis, coba kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam gambar tersebut. Ya. Nothing judgment, nggak ada judge, nggak ada penilaian yang buruk di sini. Saya mau kalian menumbuhkan rasa percaya diri. Apa? Sebenarnya nggak dia? Ya, silahkan kamu berdiri di sini seperti seorang guru, boleh reporter, boleh kamu jelaskan kejadian ini. Coba. Saya tidak memerlukan kebenaran atau kesalahan. Saya tidak ada judgement. Saya mau kalian show up dan menumbuhkan confidence. Ayo, silakan aja. Iya. Ini dari gambar ini ya, bapak ini sedang kayak bercerita, ngobrol sama hewan gitu. Oke. Terus apa yang diobrolin sama bapak itu? Kenapa di sini? Terus monyetnya jawab yang dulu. Coba. Terus apa lagi? Ini kayak aku orang ini saling kesal, tapi nggak tahu bahasa orang itu kayak mana, Bu. Karena berbeda-beda hewan ini, Bu. Ada layang ikan, kata Iya. tapi bapak ini kayaknya menyuruh orang ini aku, Bu, untuk masuk ke kandangnya juga. Untuk masuk ke kandangnya. Oke. Ada lagi? Itu aja. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, thanks for this story. Kira-kira ada yang lain nggak? Yang mau jelasin itu gambar apa sih? Nggak apa-apa, jangan malu. Kita belajar di sini saya. Ayo, coba maju. Ayo. Maju. Coba kamu ceritain, menurut kamu ini gambar ngapain sih? Apa, Bu? Bapaknya di rumah jatuhan, Bu. Hmm. Kan ini hewannya beda-beda, Bu. Oke, terus? Menurut kamu tadi apa? Di rumah jatuhan, Bu, tapi kan hewannya beda-beda, Bu. Oke. Ada? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau nyoba? Ada lagi nggak yang mau nyoba? Oke. Apa? Apa sih namanya? Tari. Penyanyi kasidah itu. Di sini berdirinya Bapak Ari. Iya, silakan. Pada gambar ini, Hah? Bapak ini sedang mengumpulkan hewan-hewan yang berbeda habitatnya, Bu. Lalu? Kalau burung, habitatnya di udara. Oke. Kalau monyet, Ya. dapat dikatakan habitatnya di pohon. Hmm. Kalau penguin, Ya. habitatnya di kutub utara. Oke. Kalau gajah, hidupnya di hutan. Oke. Kalau kalau ikan, Bu, habitatnya di air. Ya. Kalau di laut, di laut, Bu. Hmm. Di darat. Oke. Itu aja. Menurut abang mereka ngapain? Kenapa mereka dikumpulkan? Kasih tepuk tangan dulu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Ananda untuk teman-teman yang sudah berani maju. Ya, apapun yang kalian sampaikan terlepas itu benar dan salah. Satu yang ingin saya mau, ideas, kalian harus bisa menumbuhkan confidence atau percaya diri. Jadi ketika ada kesempatan, kalian harus
atasan, dengan masyarakat, dengan keluarga kalian semua, ya, itu memastikan kalian harus bisa untuk berbicara dengan baik, ya. Jadi di sini waktu kalian untuk ngomong itu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. udah? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Rena boleh Pak? Nama saya Rena Marata, gaya belajar saya cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Oke, nice. Oke, sudah? Nah, coba dulu, ada nggak di sini yang dapat gaya belajarnya itu auditory? Auditory coba angkat tangan. Satu orang dua. Jawab. Visual. Satu. Bukan estetik nanti. Yang visual. Yang hasilnya visual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 orang. Oke. Sisanya kan kinestetik berarti. Kinestetik raise hand please. Angkat tangan yang kinestetik. Sudah. Sudah kayak gini. Oke Anda. Kita mulai dari yang gaya belajar visual. Oke? Saya minta udah Firman. Iya, lama kali udah angkat tangan kasih si Ajis. Oke, saya minta Rima maju ke depan, kamu belajar bacakan Kak. Kalau gaya belajar visual itu seperti apa? Kamu boleh berdiri. Didengar ya Anda? Ya? Ngadepnya gini. Atau kamu boleh berdiri di sini juga boleh supaya teman-teman bisa nampak wajahmu. Ya? Gaya belajar visual ya, lebih baik mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan, senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam sepikirannya. Strategi pembelajaran yang efektif menggunakan gambar, peta konsep, video, infografi. Oke, thank you. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Oke, ya. Jadi untuk gaya belajar visual, dia lebih banyak untuk mengingat informasi dalam bentuk gambar, ya, grafik, warna atau tulisan. Ya, jadi kalau gambar, dia seperti ini lah bentuknya kan, gambar. Kalau dia mind mapping itu contohnya seperti misalnya ya gaya belajar. Sudah. Ini terbagi 3. Audio, kemudian visual, kemudian apa lagi terakhir? Kinestetik. Ini dia contoh mind map. Ya, orang visual bakal lebih gampang. Boleh bentuknya ini. Orang visual bakal lebih gampang ingat pembelajaran kalau dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau orang visual itu dulu di lembaran-lembaran catatan itu bakal banyak bentuk yang seperti ini atau gambar-gambar atau warna. Tidak monoton seperti auditory. Kalau auditory buku catatan itu sama kayak buku paket. Di sini cuma tulisan. Ya. Jadi cara belajarnya adalah gunakan gambar, peta konsep, video, dan infografis. Jadi kalau di tes gambar atau belajar seperti ini dia bakal lebih gampang. Itu kalau ya. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau bacain untuk auditory? Boleh maju ke depan. Ayo dong, atau ditunjuk lagi? Coba. Gantian dulu Nadia. Si Nadia kan ngomong kita salah belum? Nadia kan. Siapa lagi selain mereka yang belum pernah maju? Ayo. Udah maju. Oh, bener? Dari sini ya, berdiri nggak depan.
paling gampang mendengarkan atau menangkap informasi ketika dia bilangkan sesuatu, dibicarakan. Kita tadi sudah mempelajari 3 gaya belajar, yaitu auditory, visual, dan kinestetik. Ya, di sini Ibu ada 3 poin pertanyaan. Kalian boleh catat di buku masing-masing. Kemudian kalian kumpulkan untuk pertemuan minggu depan. Oke? Ya. Jadi untuk hasil belajar dari handphone, kalian boleh mempelajari itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk membantu kalian memahami apa pelajaran yang kalian dapatkan dengan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Baik, Ananda, materi kita cukup pada hari ini. Saya padakan, ya. Untuk sesuatu yang kalian belum pahami, kalian boleh catat dan kita akan diskusikan untuk minggu depan, ya. Baik Ananda, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Untuk bersama-sama kita pahami. Semoga berkah untuk hari ini, kemudian hari dan juga dunia dan akhirat. Oke? Amin. Bila kisabilil haq, fasabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.